Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dari Bapak Idwar, pertanyaan Ustadz tentang ilmu tauhid. Bagaimana maksud ayat dalam Al-Quran itu, Ustadz? Dia yang awal dan dia yang akhir, dan dia yang zahir dan dia yang batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan datang dari Pak Idwar. Pertanyaannya katanya tentang ilmu tauhid. Dalam Al-Quran bagaimana maksudnya? Katanya dia awal dan dia akhir, dia zahir dan dia yang batin. Wah gitu. Baiklah Pak Idwar, saya akan jawab di dalam surah Al-Quran. Dalam surah Al-Hadid, Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat 4. Ayat ini bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awal wal akhiru wal zahiru wa batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah katakan dialah yang awal, ya, dia yang awal dan dialah yang akhir, dialah yang zahir dan dialah yang batin. Sesungguhnya Allah itu tiap-tiap sesuatu Allah yang maha mengetahui. Jadi maksud kata awal di sini apapun tafsirnya, baik namanya tafsir Al-Mizan atau tafsir Jamal atau tafsir Jalalain, itu tidak keluar dari apa yang saya katakan di sini. Dia yang awal, masuk kata awal tidak ada permulaannya. Awal kapan dia memula, tak ada, tak seperti itu. Dia awal, memang selama-lamanya dia awal. Keberadaannya dia awal. Tidak ada permulaannya. Dan dia pula akhir katanya. Maksudnya dia awal, wal awal wa akhir itu dia awal dan dia akhir. Akhir di sini tidak ada kesudahannya. Ya. Jadi kalau kita ada kesudahannya, pertama lahir, nanti meninggal, ada kesudahannya. Tapi kalau Allah abadi, banyak. Ya awal tidak ada permulaan, akhir tidak ada kesudahan. Yang berikutnya katanya dialah yang zahir. Zahir itu artinya dapat dilihat, nyata. Ya. Jadi Allah itu nyata. Ya, Allah itu nyata, zahir dia, nyata dapat dilihat. Ya, bagaimana cara melihatnya? Apa yang dapat kita lihat? Hasil ciptaannya, itu zahir Allah itu. Ya, hasil karyanya, hasil perbuatannya dapat kita lihat dengan mata fisik kita. Contohnya saya buatkan suatu apa yang dalam kehidupan sehari-hari, atau kita melihat suatu bangunan yang begitu kokoh dan indah. Kita pergi lihat ada suatu bangunan yang sangat kokoh dan sangat indah. Apa yang terpikir di dalam kita? Pasti kita meyakini bangunan yang kokoh itu, yang indah itu ada penciptanya, atau kalau dalam bahasanya ada tukang buatnya, ya. Pasti ada yang tukang buatnya. Bangunan yang indah lagi kokoh itu pasti ada yang membuatnya. Begitu juga alam semesta ini ada tukang pembuatnya, ada tukang ciptanya. Itulah yang dikatakan maha ada. Siapa yang maha ada? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita lihat, itu zahirnya. Allah itu nyata. Apanya yang nyata? Hasil karyanya nyata, dapat dilihat oleh mata fisik. Jadi Allah itu dianya zahir. Zahir itu apa? Dapat dilihat. Apa yang dapat dilihat? Karyanya. Itu yang masuk zahir, ya.
Yang berikutnya dia batin. Nah, dia zahir, dia nyata dapat lihat, dan dia yang batin. Batinnya apanya yang dikatakan batin? Yang tidak dapat kita lihat. Apanya? Itu adalah zatnya. Zatnya tidak bisa dilihat dengan mata fisik. Mata seperti kita ini tak bisa kita lihat. Melihat zat Allah walaupun kita dalam surga. Tidak akan bisa melihat Allah dengan mata fisik ini. Ya, walaupun di dalam surga. Tak bisa. Jadi zat Allah itu bisa dilihat. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali, zat Allah itu cuma bisa dilihat dengan hakikat iman. Zat Allah itu bisa kita lihat dengan hakikat iman. Nah, jadi zat dengan hakikat iman. Tapi kalau karyanya nyata dapat lihat dengan mata fisik. Tapi kalau yang nama zat Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata fisik, tapi dengan hakikat iman. Apapun tafsirnya sama yang saya sampaikan ini. Baik namanya yang tingkat rendah lah kita pakai ya, seperti Jalalain itu tingkat dasar sekali itu sama. Tapi kalau dalam sebanyak-banyak tafsir, Jamal ada tafsirnya, Ibnu Katsir, tapi saya lihat yang paling yang teratur betul adalah Al-Mizan. Nah, Al-Mizan itu luar biasa tuh. Dan jarang juga saya tertarik kalau membaca kitab Al-Mizan itu. Nah, itu bagus itu. Nah, jadi semuanya sama, menerangkan bahwa Allah itu dia awal tidak ada permulaan, dia akhir tidak ada kesudahan, dia zahir, yang zahir itu adalah perbuatannya, zahir dapat dilihat oleh mata fisik, dan dia zatnya bisa dilihat dengan hakikat iman. Itulah keterangan dari Imam Ali alaihissalam ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, kepada semoga Pak Idwar paham ya, paham ya Pak Idwar, dan ada manfaatnya bagi kita semua. Ini ada pertanyaan lebih dari 10 pertanyaan yang belum bisa saya jawab, waktunya lah yang yang membatas kita. Terlalu banyak nih 10 pertanyaan yang luar biasa ya. Ada lagi apa nih? Pertanyaan Al-Quran and Science Technology, bagus juga. Kita ditanya masalah, tanya saja sama saya akan jawab nanti ya. Bagaimana sains, hubungan sains teknologi dengan Al-Quran. Insya Allah pada lain kesempatan akan saya jawab secara tuntas dan jelas. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.